Bapak Abraham. Abraham adalah bapak semua orang percaya. Mengapa demikian? Oke, let's start from the beginning. Bapak Abraham berasal dari Ur Kasdim, Mesopotamia Selatan. Bapak Abraham dipanggil Tuhan Allah untuk meninggalkan keluarganya dan pergi ke Kanaan. Dan pada saat itu Tuhan Allah juga memberikan banyak janji kepada Bapak Abraham. Dan salah satu janji Tuhan Allah adalah Tuhan akan membuat keturunan Bapak Abraham sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Tuhan Allah telah menetapkan Bapak Abraham sebagai Bapak semua orang percaya atau sejumlah bangsa besar. Itu terdapat dalam Kejadian 17 ayatnya yang ke-15. Dan dalam Kejadian 21 ayat 1 sampai hingga ayatnya yang ke-8, Tuhan Allah mengabulkan janjinya dengan memberi Abraham dan Sarah istri Bapak Abraham anak, dan namanya adalah Ishak, yang artinya tertawa. Bapak Abraham adalah orang yang sangat setia kepada Tuhan. Hal ini dibuktikan pada saat Tuhan Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anak tunggalnya, sebagai korban bakaran di Gunung Moria. Dan Bapak Abraham mengikuti apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Karena ketaatan Bapak Abraham, akhirnya Tuhan menggantikan Ishak dengan seekor domba untuk dikorbankan. Dan Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Dan Bapak Abraham dikuburkan dalam gua Mahpela di padang Efron oleh anak-anaknya Ishak dan Ismail. Bayi Musa lahir di saat Firaun memerintahkan anak laki-laki Israel yang berumur 2 tahun ke bawah untuk dibunuh. Tetapi Tuhan menyelamatkannya lewat keranjang bayi yang dibuat ibunya dan ditemukan oleh putri Firaun yang hendak mandi di sungai Nil. Musa bertumbuh di dalam kerajaan Mesir, tetapi ia sendiri mengetahui bahwa dia adalah orang Ibrani. Pada suatu ketika, Musa melihat seorang Mesir menindas orang Ibrani, sehingga Musa membunuh orang Mesir tersebut. Hari-hari berikutnya, bangsanya sendiri yang bertengkar, tetapi mereka tidak menerima baik teguran dari Musa. Perkataan-perkataan Tuhan kepada Musa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Perkataan yang pertama terdapat dalam Keluaran 3 ayat 2-10, di mana Tuhan menyuruh Musa untuk tidak mendekat pada semak yang terbakar. Perkataan yang kedua di dalam Keluaran 3 ayat 14-16, Tuhan berfirman, "Aku adalah Aku." Perkataan yang ketiga terdapat dalam Keluaran 3 ayat 17-22. Tuhan berfirman, janji Allah untuk menyertai Musa dan misinya. Perkataan yang keempat terdapat dalam Keluaran 4 ayat 1-7. Tuhan memberitahu Musa mujizat untuk Musa lakukan agar membuat bangsa Israel percaya. Perkataan yang kelima terdapat dalam Keluaran pasal 4 ayat 9-22, di mana Tuhan menyuruh Musa kembali ke Mesir dan membuat tanda mujizat di depan Firaun. Tuhan berfirman kepada Musa untuk memberikan tulah. Tulah yang pertama adalah air menjadi darah, tulah yang kedua katak, tulah yang ketiga nyamuk, tulah yang keempat lalat pikat, tulah yang kelima penyakit sampar pada ternak, tulah yang keenam barah, tulah yang ketujuh hujan es, tulah yang kedelapan belalang, tulah yang ke-9 gelap gulita, dan tulah ke-10 kematian anak pertama atau anak sulung orang Mesir dan orang Israel keluar dari tanah Mesir.